Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini diambil dari Filipi 4 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita semua yang mendengar. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Di garis bawah ya, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini adalah tentang persembahan yang berpusat kepada Allah. Ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seseorang pasti memiliki sesuatu yang paling penting di dalam hidup ini, ya Bapak Ibu ya. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang dianggap penting dalam hidup ini. Entah disadari atau tidak, kita sering tanpa kita tahu, kadang-kadang fokus kita itu pada hal-hal yang duniawi saja. Sehingga hal-hal yang rohani kita mulai tinggalkan di era zaman yang modern ini. Ada berbagai cara untuk mendeteksi apa yang perlu penting dalam kehidupan seseorang adalah dengan melihat fokus dan cara pandangnya. Kalau bagi orang yang mata duitan, pasti dia memandang segala sesuatu dari sudut uang, untung, dan rugi. Berarti ini fokusnya adalah duit dan duit. Seseorang yang mencintai Allah, dia harus fokusnya kepada Allah. Kita akan lihat apakah kita fokusnya kepada Allah atau kepada kehidupan dunia yang jauh dari Allah. Ingat Bapak Ibu, Paulus saat di penjara diberi bantuan oleh jemaat di Filipi. Kita akan lihat kota Filipi dulu ya, supaya bisa membayangkan situasinya saat itu. Filipi terletak di 10-12 mil di tepi sungai Gangites. Kota ini dinamakan demikian karena untuk menghormati Filipus, ayah Alexander Agung, yang telah mendirikan kota ini sebagai pusat penambangan emas dan perak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Filipi adalah kota yang paling maju karena merupakan koloni Romawi saat itu. Statusnya sebagai koloni membuat penduduknya mempunyai kewarganegaraan Romawi. Karena tidak ada bangsa Yahudi yang besar saat itu, tidak ada sinagog di sana, sehingga Paulus tidak bisa memberitakan Injil di sinagog-sinagog. Di sana ada seorang wanita yang bernama Lydia, seorang pedagang dari Tiatira, berdagang kain dan pewarna pakaian gitu Bapak Ibu ya. Di sana rumahnya dipakai Paulus sebagai markas besar untuk memberitakan Injil. Ingat Bapak Ibu, selama pelayanan Paulus di kota itu, ia pernah mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan dengan roh tenun yang telah mendatangkan kekayaan bagi tuannya. Tentu saja marah ya, karena hasil pekerjaannya, mata pencariannya ludes karena Paulus ya. Akhirnya Paulus dan Silas didera, dipenjara, kemudian dibebaskan kembali oleh suatu gempa bumi. Itu geografi singkat daerah tentang Filipi. Bapak Ibu, mari kita akan bahas secara detail persembahan jemaat Filipi yang diberikan kepada Paulus. Paulus saat itu berada di penjara, maka situasinya sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Tetapi Paulus sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Filipi. Dia beranggapan bahwa setiap korban yang diberikan jemaat Filipi adalah suatu bukti cintanya jemaat Filipi kepada Allah.
Bapak Ibu, ingat, saat jemaat Filipi memberikan bantuan, tentu saja ya bantuannya nggak mungkin sangat besar gitu kan, nggak mungkin ya, karena di penjara ya Bapak Ibu ya kalau kita renungkan. Tetapi Paulus berkata, aku berkelimpahan. Oh, ya Bapak Ibu, berkelimpahan di sini bukan berarti berkelimpahan secara material ya Bapak. Hidup di penjara mana ada berkelimpahan ya Bapak Ibu ya. Ingat, situasi apapun yang dialami Paulus, Paulus mampu melihat Allah bekerja di sana. Jadi setiap pemberian dari jemaat, dia melihat cara Allah memelihara hidupnya melalui jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu, Paulus bersuka cita kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia walaupun di keadaan susah sekalipun. Ingat Bapak Ibu, Paulus lebih berfokus kepada buah yang berkaitan dengan Allah. Dia melihat dari kacamata Allah. Jemaat Filipi memberikan pemberian secara material. Itu Paulus memandang sebagai bantuan dari jemaat Filipi dari kacamata ilahi. Apapun yang dilakukan jemaat Filipi itu merupakan sebuah persembahan yang teosentris. Apa sih persembahan teosentris itu? Ini akan kita bahas secara detail. Persembahan teosentris adalah persembahan yang berpusat kepada Allah. Persembahan yang berpusat kepada Allah itu ada karakteristiknya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dikatakan persembahan itu teosentris jika persembahan itu menyenangkan Allah. Bapak Ibu, Paulus menunjukkan rasa cukupnya terhadap semua pemberian yang diberikan kepada jemaat Filipi kepadanya. Ungkapan ini kita tahu bahwa rasa cukup Bapak Ibu yang diberikan kepada jemaat Filipi, Paulus merasa bahwa hidupnya itu sangat-sangat sederhana, tapi tidak perlu mengeksploitasi kekurangannya sehingga memanipulasi, sehingga jemaat kasihan dengan dia sehingga diberi itu. Paulus tidak. Paulus bukan tipe orang yang ngemis ya Bapak Ibu ya. Paulus selalu mencukupkan kehidupannya. Dia berkata, asal ada makanan, asal ada pakaian, itu sudah cukup. Waduh, pernyataan Paulus sangat luar biasa. Dia tahu itu apa kelimpahan, dia tahu itu apa kekurangan Bapak Ibu. Dia selalu melihat Allah bekerja di dalam situasi dalam kehidupannya. Jadi saat jemaat Filipi memberi, dia melihat bahwa bantuan itu dari kacamata Allah. Dia percaya pemberian itu dari Tuhan, suatu persembahan yang harum di hadapan Allah. Ingat Bapak Ibu, Allah adalah yang punya semua yang ada di dunia ini. Dia tidak butuh persembahan manusia. Tetapi jika ada manusia yang dengan sukarela membantu pekerjaan Tuhan, memberi untuk Tuhan, Allah akan menghargai setiap pemberian kita. Ingat bahwa ketika dia mengatakan berkelimpahan, itu lebih tentang hal kepuasan dalam hidupnya di dalam Kristus. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak pernah puas dalam hidup kita, maka kita tidak bisa bersyukur setiap hari. Ingat ya Bapak Ibu ya, bersyukurlah dalam segala keadaan. Baik itu susah, senang, sakit, diberkati Tuhan. Kita harus belajar bersyukur. Diberi sedikit ya bersyukur, diberi banyak ya tambah bersyukur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah pemberitahuan kepuasan terhadap pemberian jemaat Filipi, Paulus menegaskan bahwa pemberian ini suatu persembahan yang harum, suatu korban yang berkenan di hadapan Allah. Jika kita merenungkan lebih mendalam, sebenarnya Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa saat kita memberi,
Fokusnya harus kepada Allah. Pemberian itu harus tulus datang, diberikan kepada sesama hanya karena kita mengasihi Allah. Persembahan kita harus berpusat menyenangkan hati Allah, bukan berpusat untuk menyenangkan hati Paulus. Ya Bapak Ibu ya. Membagikan sesuatu kepada orang lain itu merupakan sikap mencerminkan Injil. Kristus mengajari kita bahwa kita harus berbagi kepada orang lain. Hidup kita harus berbagi seperti Kristus telah membagi hidupnya, telah mati untuk menebus dosa kita semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Patut kita merenungkan pada kesempatan hari ini bahwa pemberian kita bukan bersifat hanya mendikte pendeta di gereja. Pemberian kita bukan hanya berpikir bahwa kita akan diwahkan oleh orang, menjadi orang yang dermawan, ya Bapak Ibu ya. Pemberian itu harus fokusnya kepada Allah. Ingat Bapak Ibu bahwa 3 kata Yunani yang muncul di Filipi 4 ayat 18 dengan kata lain bahwa pengorbanan diri bagi orang lain adalah tindakan yang meneladani Kristus. Persembahan yang kedua adalah persembahan yang meyakini pemberian dan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, ayat ini Paulus sedang menguatkan hati jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Jangan khawatir, Allah menyediakan semua yang dibutuhkan jemaat Filipi. Bahwa mereka seturut dan kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus. Jelas luar biasa Bapak Ibu. Yang lebih dipentingkan di sini sebenarnya yang patut dihibur adalah Paulus ya. Karena dia menderita di penjara. Gak ada namanya berfoya-foya di penjara. Tetapi Paulus karena di tengah perjumpaannya dengan Allah, dia diajar Allah. Apapun keadaannya dia tetap harus menguatkan hati jemaat. Supaya jemaat tetap kuat di dalam Kristus. Jadi Paulus selalu menghibur jemaat Filipi bahwa setiap pemberianmu kepadaku, setiap pemberianmu kepada pemberitaan Injil, fokusnya adalah membantu pemberitaan Injil agar disebarkan ke seluruh dunia. Itu Allah akan menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang bertransaksi dengan Allah di sini ya. Manusia suka bertransaksi dengan Allah. Jika aku memberi 10 juta, nanti Allah harus memberi aku miliaran. Maka kita bertransaksi dengan Allah. Sebenarnya kasih Allah sudah cukup buat kita. Jadi kita harus berbagi dengan sesama. Berbagi dengan pekerjaan Tuhan yang ada. Tujuannya bukan memperkaya pendeta ya Bapak Ibu ya. Kita harus fokusnya adalah supaya pekerjaan Tuhan semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Bantulah fakir miskin, bantulah janda-janda miskin, orang-orang yang punya anak yang tidak bisa sekolah. Kalau Anda mempunyai berkat yang berlebih, uangnya jangan hanya cukup untuk berjalan-jalan ke luar negeri saja, tapi sisihkan uang itu untuk menjadi orang tua asuh. Supaya anak-anak di Indonesia dapat tetap bersekolah. Ya Bapak Ibu ya. Kalau engkau membantu orang yang paling lemah di dunia ini, berarti engkau juga membantu Allah. Engkau mengasihi Allah. Persembahanmu adalah persembahan yang harum. Allah menghargai persembahanmu. Ingat, ada banyak orang yang sangat mengirit dalam hidupnya. Dia mengirit bukan berarti dia takut, nanti kalau aku ngasih orang nanti takutnya aku tambah miskin. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya tujuannya satu, orang itu terlalu pelit ya Bapak Ibu ya. Ada orang terlalu pelit sehingga dia selalu mengirit kehidupannya, tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu namanya orang yang jahat, tidak mau berbagi dengan orang lain. Ingat, di sesama kita, di sekeliling kita, kalau kita pandang ada banyak orang yang di bawah kita.
Kita patut bersyukur kalau kita punya kehidupan yang baik, punya pekerjaan yang baik, punya posisi kedudukan jabatan yang baik. Ingatlah, di bawahmu ada orang yang patut ditolong. Maka berikanlah persembahan itu karena engkau mencintai Allah. Pusatnya hanya kepada Allah, dan Allah berkenan atas persembahanmu. Allah akan memberkati segala kebutuhanmu. Jangan khawatir, memberi tidak akan membuat engkau menjadi miskin. Ingat, pemberianmu harus fokus kepada Allah. Perbaiki motivasi Anda dalam memberi segala sesuatu. Ada banyak orang memberi motivasinya ingin diberi. Memberi supaya namanya tenar. Memberi supaya menjadi orang yang viral di media sosial. Ingat, memberi karena persembahan kita ini fokusnya menyenangkan hati Allah, di mana Allah dimuliakan. Ingatlah, saat kita memberi, Allah tidak pernah berhutang kepada kita. Segala pemberian yang Tuhan sediakan, Allah akan memenuhi sebuah kebutuhanmu. Jangan pernah salah, Bapak Ibu. Banyak orang itu salah membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kalau Tuhan suruh mencukupi segala keinginan kita, tidak akan pernah puas. Manusia selalu ingin dan ingin. Ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Mungkin kita bergumul, Tuhan, aku sudah bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah berkorban demi pekerjaan Tuhan. Tapi hidupku selalu berkekurangan. Tapi ingatlah, apa dasar kamu untuk memberi? Apakah untuk diwakilkan orang atau kau ingin bertransaksi dengan Allah? Tujuanmu adalah memberi untuk Allah atau hanya ingin diberi oleh Allah? Ingat, pemberian harus berfokus kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, bukan segala keinginan yang tiada habisnya dengan kebutuhan dunia yang serba hedonis, Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang dicintai Allah. Kita semua orang yang telah ditebus oleh kasih Allah. Berbagilah dengan sesama, berbagi pengetahuan, berbagi keahlian. Tolonglah sesamamu, anak-anak muda, dibawa ke rumahmu, diajari keterampilan, diajari pekerjaan sehingga dia bisa bekerja mendatangkan keuangan. Lebih baik memberikan pelatihan kepada anak-anak muda. Kalau Anda bisnismen ya Bapak Ibu ya, memberikan pekerjaan. Jangan pernah merasa berkat itu diperoleh dari kerja kerasmu. Ingatlah, semua pemberian itu dari Allah, kita hanya mengelolanya saja. Persembahan yang ketiga yang harus kita perhatikan bahwa persembahan yang teosentris adalah pemberian yang mengakui keagungan dan kemuliaan Allah. Fungsi doksologi di bagian ini bukan sebagai penutup surat sebagaimana yang biasa kita temukan dalam surat-surat Paulus. Masih ada deretan salam tentunya di pasal 4 ayat 21 sampai 23. Posisi doksologi di pasal Filipi pasal 4 ayat 20 sangat mungkin menyiratkan suasana hati Paulus yang tersentuh secara emosional. Ketika menyebutkan janji pemeliharaan Allah, dia langsung memuji Allah. Ingat, tidak pernah berkekurangan orang di dalam Tuhan, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Paulus mengucap syukur saat di penjara. Diberi sedikit sudah cukup bagi dia, sudah berkelimpahan. Pada secara material tidak ada kelimpahan Bapak Ibu, tetapi dia mencukupkan diri. Apa yang ada yang Tuhan sudah berkati buat kita, kita syukuri. Tidak perlu kita mengeluh. Kita bisa menolong orang di bawah kita sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu dengan utang-utang ya Bapak Ibu. Ya, kita memberi sesuai dengan kemampuan. Ingat Bapak Ibu, bahwa kalau kita fokusnya kepada Allah, maka kita akan menerima hal-hal janji Allah. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku dalam kemuliaan Allah. Ingat Bapak Ibu, itu berbicara spiritual. Segala hubungan kita dengan Allah, hubungan yang indah, yang intim dengan Allah, itu adalah membuat kita semakin diperkaya kebutuhan batinia kita dari hari ke hari.
Seseorang yang mengenal Allah, yang fokusnya hanya kepada Allah, hidup jasmani dan rohani akan hidup berkeseimbangan. Berarti hidup jasmani diberkati, berkat rohani juga kita terima. Tapi jangan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan material. Berarti kita sama dengan orang yang mata duitan. Kita menilai ikut Yesus tidak menjadi kaya, melayani Tuhan tidak menjadi kaya. Jangan salah. Kalau Anda ingin melayani Tuhan untuk kaya, silakan berhenti dari pelayanan. Karena saya melayani Tuhan ya tidak kaya-kaya, Bapak Ibu ya. Tapi kekayaan spiritual itu lebih memuaskan hati. Roh kita dipuaskan Allah di saat situasi yang genting. Hati bisa bersukacita. Itu karena kekayaan batinia kita selalu dibaharui oleh Allah, dilimpahkan kasih karunia demi kasih karunia. Berarti kalau menilai dari kacamata jasmani, maka janji Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19 tidak akan pernah tercukupi. Ingat, motivasi kita dalam memberi harus tulus untuk Tuhan. Persembahanmu harus berpusat kepada Allah. Allah berkenan atas persembahan yang pusatnya hanya pada Allah, menyenangkan hati Allah, memberi dengan tulus, tidak ada transaksi di dalamnya. Memberi siapapun tidak patut minta ingin diberi ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan, aku memberi sesama aku, ingatlah jadikan aku kaya. Jadi kita menjadi manusia-manusia jasmani, pakailah lensa, kacamata lensanya Allah. Jadi kita memandang segala sesuatu daripada seperti Allah memandang. Biasakan hidup kita hanya teosentris, berfokus kepada Allah. Segala pemberian kita, apa yang kita punya, kemampuan kita, intelektual kita, harta benda kita, bakat kita, itu kita bisa bagi dengan sesama. Tetapi ingatlah, fokusnya adalah menyenangkan hati Allah. Kedua, kita harus ingat bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia akan mencukupi semua yang kita butuhkan. Ingat kemuliaan Allah, ingat keagungan Allah. Dia yang memelihara, dia yang menaungi kehidupan kita. Kita bisa bersyukur dengan berkat yang kita terima hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur di tengah situasi yang tidak baik-baik saja. Paulus mengajarkan kita, kuatkan hati sesamamu walaupun hatimu sedang galau, Bapak Ibu.